Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weliza, calon guru penggerak angkatan ke-6. Salam Bapak Guru hebat, salam guru penggerak, tabi pun. Kali ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Fasilitator yang pendampingi saya adalah Ibu Hermelinda Nganim dan pengajar praktik Ibu Ani Nurdiana. Kali ini kita akan menampilkan bagaimana konsep budaya positif. Budaya positif yang pertama ditimbulkan dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, bagaimana teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, bagaimana kita membentuk keyakinan kelas. Yang keempat, bagaimana kita memahami kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Serta yang kelima, 5 posisi kontrol yang nanti akan kita pilih untuk menerapkan budaya positif, serta bagaimana menyelesaikan masalah, mencari solusi penyelesaian permasalahan melalui segitiga restitusi. Bapak Ibu, bagaimana praktek segitiga restitusi bersama murid? Mari kita lihat bersama. Namun sebelumnya kita harus memahami dulu apa sih restitusi itu? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi sendiri membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah membuat kesalahan. Nah, apa saja ciri-ciri restitusi? Yang pertama, untuk belajar dari suatu kesalahan. Yang kedua, bagaimana memperbaiki hubungan. Yang ketiga, bahwa restitusi itu bukan tawaran. Restitusi itu adalah tawaran dan bukan paksaan. Yang keenam, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri baik guru maupun murid. Serta yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan mengapa terjadinya permasalahan. Yang keenam, restitusi merupakan perbaikan karakter, bukan pada tindakan. Yang ketujuh, memfokuskan pada solusi atau penyelesaian masalah. Yang kedelapan, mengembalikan murid pada kelompoknya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan atau mencari restitusi, tentu dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana seperti 6 ucapan berikut ini. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang keempat, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kelima, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Yang keenam, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, segitiga restitusi adalah merupakan tindakan bagaimana menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah bagaimana menanyakan keyakinan untuk menemukan solusi bersama bagi penyelesaian masalah. Nah, seperti terlihat pada kasus 1. Ketika pembelajaran, Soleh tidak konsentrasi dan lebih tertidur di kelas karena keasikan begadang dan bermain game di malam hari, sehingga Soleh tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Mari kita lihat bagaimana penyelesaian masalahnya dari percakapan berikut. Next. Mari kita lihat kasus 1 terdiri di kelas yang diselesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi. Mari kita lihat bersama. Jadi itu alasan yang membuat Soleh tertidur di kelas kan? Iya, Bu. Nah, Ibu paham Soleh bermain game itu karena Soleh sudah asik dengan gamenya kan? Sehingga Soleh lupa meluangkan waktu untuk belajar dan merugikan waktu Soleh sendiri. Akibatnya besok Soleh tertidur pada saat di kelas. Soleh masih ingat tidak? Pada saat di awal pertemuan belajar kita punya kontrak belajar. Masih kan? Masih. Coba Soleh sebutkan apa saja di kontrak belajar kita. Memperhatikan guru saat menjelaskan dan tidak tertidur di kelas saat belajar. Nah, Soleh tahu kan? Ya. Artinya
kontrak belajar itu adalah keyakinan kita yang harus kita laksanakan. Iya Bu. Nah, sekarang Ibu bertanya, apa yang akan Soleh lakukan supaya bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik? Artinya Soleh tidak tertidur lagi di kelas pada saat kegiatan belajar. Saya akan kurang-kurangi bermain game. Jadi tidak tertidur lagi kan? Iya. Nah, mulai sekarang Soleh, Ibu harap Soleh tidak mengulangi kembali, ya. Iya Bu. Ingat itu. Jadi kita ketika Soleh mempunyai permasalahan bisa bicarakan ke Ibu. Ibu tahu alasan mengapa Soleh tertidur. Jadi sekarang silakan Soleh kembali ke kelas. Soleh mulai besok mengikuti. Bisa kita lihat dari kasus 1, bagaimana Bu Eliza dan Soleh menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, di mana Bu Eliza menanyakan keyakinan di kelas untuk menemukan solusi secara bersama. Membuat kamu
Di kasus 2, terlihat bahwa Bagas adalah anak yang sangat aktif. Terkadang sering melakukan keisengan di kelas dengan melempar kertas ke teman di depan kursinya dan melakukannya di saat pembelajaran dan praktek di lahan. Ini bisa kita lihat bahwa Bu Eliza mendapatkan laporan dari guru PKN, sepertinya Bagas melakukan sebuah kesalahan. Namun kembali lagi Bu Eliza mengingatkan bahwa ada komitmen bersama atau ada keyakinan kelas bersama pada saat awal pembelajaran. Bu Eliza menyadari bahwa Bagas memiliki sebuah alasan ketika melemparkan kertasnya. Di sini bisa kita lihat bagaimana Bu Eliza meyakinkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk kesenangan Bagas, tetapi memang tidak dilakukan di saat belajar. Bisa kita lihat dari percakapan berikut bagaimana Bu Eliza menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Salam. Oh Bagas, masuk dulu, duduk dulu di dekat ibu. Apakah Bu Eliza mencari saya, Bu? Iya Bagas, ibu tadi melihat Bagas pada saat pembelajaran melakukan kesalahan. Apa yang bisa ibu bantu? Mengapa Bagas melakukan kesalahan itu? Iya, Bu, tadi saat saya belajar, saya ingin memanggil si Akmal, Bu. Namun si Akmal tidak mendengar, Bu. Dan saya melempar dengan kertas dan mengenai Karim, Bu. Nah, apakah Bagas memahami bahwa yang dilakukan Bagas itu adalah sebuah kesalahan? Tahu, Bu. Ibu tahu Bagas itu di kelas sangat aktif. Oh iya, ibu ingat waktu itu juga ibu sebenarnya pernah melakukan kesalahan yang sama seperti Bagas. Jadi menurut ibu, bagaimana kita bersama-sama menyelesaikan masalah? Bisa terlihat antara Bu Eliza dan Bagas pun menyelesaikan masalah dengan melihat, menyadari bahwa Bagas melakukan itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan. Namun dengan kesadaran Bu Eliza, bagaimana bersama-sama Bagas untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga
Nah, penerapan budaya positif segitiga restitusi itu adalah bagaimana menerapkan disiplin positif sebagai nilai-nilai kebajikan. Di sini disiplin positif ditimbulkan karena motivasi untuk menanamkan nilai kebajikan di kelas dan sekolah. Nah, namun hal ini didasarkan pada keyakinan kelas atau motivasi intrinsik di mana nilai-nilai kebajikan disepakati bersama di kelas dan di sekolah pada awal semester. Hal ini kita tidak bisa mengabaikan bahwa ketika anak melakukan hal-hal negatif karena tidak terpenuhinya kebutuhan yang positif. Jadi mereka memiliki tujuan tertentu untuk mendapatkan yang diinginkan. Namun segitiga restitusi memposisikan bagaimana seorang guru harus menyelesaikan masalah dengan memposisikan diri sebagai seorang manajer. Di segitiga restitusi terlihat bagaimana guru memvalidasi tindakan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Sehingga ketika guru memposisikan sebagai manajer untuk mendukung murid, menemukan solusi bersama, dan mempertanggungjawabkan perilakunya sebagai suatu kesalahan, tapi tidak memaksakan atau tidak memberikan hukuman. Dan dengan menerapkan posisi manajer, kemudian menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, tentu saja hal ini pada akhirnya akan menerapkan budaya positif bersama, baik itu di kelas dan di sekolah untuk membangun ekosistem budaya positif yang baik dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikianlah pemaparan saya tentang budaya positif dengan penyelesaian segitiga restitusi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat.